wabarakatuh. Selamat sore. Baiklah, kami dari kelas 12 MIPA 1 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tika Murnilahia. Saya sebagai moderator. Di sebelah kanan saya Saya Yesa Patresia. Dan saya Angga Tirta Dwi Wiguna. di sebelah kiri saya Fitri Anggraini. Dan saya Patris Timurang. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baiklah, kami dari kelompok 5, kelas 12 MIPA 2 dan kelas 12 MIPA 1 akan mengerjakan tugas fisika tentang cooperative script tentang materi gelombang elektromagnetik. Sebelumnya kami sudah mengundi kelompok siapa yang akan bertanya dulu, dan undiannya itu dimenangkan oleh kelompok MIPA 2. Sekarang kami akan bertanya kepada kelompok MIPA 1. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Saya Lydia Ardana dari kelas 12 MIPA 2 akan memberi pertanyaan kepada 12 MIPA 1. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan gelombang mikro? Saya Patris Timurang dari kelas 12 MIPA 1 akan menjawab pertanyaan dari Lydia. Jawabannya adalah, gelombang mikro merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi kedua setelah gelombang radio. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya yang bertanya akan dari kelompok 12 MIPA 1. Silakan bertanya. Saya Yesa Patresia, saya dari kelas 12 IPA 1. Saya akan bertanya, dampak positif dari gelombang elektromagnetik dari sinar inframerah bagi manusia adalah? Saya Lydia Ardana dari kelas 12 MIPA 1 akan menjawab pertanyaan dari Yesa. Jawabannya adalah untuk terapi fisik atau terapi medis. Misalnya untuk menyembuhkan penyakit cacar, encok, dan saraf. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya dari kelompok 5 di kelas 12 MIPA 2 akan bertanya. Saya Hidayah Syawinasari dari kelas 12 MIPA 2 akan memberi pertanyaan, yaitu paparan gelombang elektromagnetik dapat menimbulkan masalah pada kesehatan. Hal ini disebabkan karena gelombang elektromagnetik menimbulkan radiasi. Dapatkah Anda jelaskan bagaimana radiasi dapat merusak kesehatan? Saya Fitri Anggraini dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hilda Sahwina. Jawabannya, radiasi elektromagnetik yang berasal dari handphone beresiko menyebabkan kelainan jaringan dan metabolisme sel saraf di otak. Itu dikarenakan kombinasi medan listrik dan medan magnet yang saling berosilasi dan merambat melewati ruangan dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga menyebabkan radiasi semakin kuat dan akan menembus ke ruang hampa, bahkan sampai ke jaringan otak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaannya akan dibacakan oleh kelompok 5 di kelas MIPA 1. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan macam-macam gelombang elektromagnetik. Macam-macam gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang radio dan gelombang mikro, yang mana gelombang mikro terbagi menjadi sinar ultraviolet, inframerah, sinar X, cahaya tampak, dan sinar gamma. Baik, terima kasih jawabannya. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan dari kelompok MIPA 2. Silakan bertanya. Baiklah, saya Hanifah Nazaro dari kelas 12 MIPA 2 akan bertanya kepada kelas 12 MIPA 1. Sebutkan sifat-sifat gelombang elektromagnetik minimal 3. Saya Yesa Patresia dari kelas 12 IPA 1. Saya akan menjawab pertanyaannya. Sifat-sifatnya itu yang pertama ialah merambat lurus dengan kecepatan konstanta c. Yang kedua,
Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang akan diberikan oleh kelas MIPA 1. Pertanyaan selanjutnya adalah microwave adalah salah satu contoh dari gelombang mikro. Salah satu dampak dari microwave bagi kesehatan adalah. Saya Yulia Begitin dari kelas 12 IPA 2 akan menjawab pertanyaan dari etika. Jawabannya adalah salah satu penyebab kanker dapat menimbulkan radikal bebas, menghilangkan nutrisi yang terkandung di dalam makanan yang dimasuk dengan microwave. Terima kasih. Jawabannya. Silakan kelompok MIPA 2 bertanya. Saya dari IPA 2 kembali kepada IPA 1. Mengapa cahaya dapat merambat melalui vakum sedangkan bunyi tidak? Baiklah, saya Tika Murni dari kelas 12 MIPA 1 akan menjawab pertanyaan Yulia dari kelas 12 MIPA 2. Mengapa cahaya dapat merambat melalui vakum sedangkan bunyi tidak? Karena cahaya merupakan gelombang elektromagnetik sehingga cahaya dapat merambat dalam vakum, di mana vakum terdiri dari medan listrik dan medan magnetik. Sedangkan bunyi memerlukan medium dalam pembuatannya sehingga bunyi tidak dapat merambat dalam vakum. Terima kasih jawabannya. Selanjutnya pertanyaan yang akan dibacakan oleh kelompok MIPA 1, dipersilakan. Dan selanjutnya, pemanfaatan gelombang elektromagnetik di bidang teknologi terdapat pada Terdapat pada radio, handphone, TV, microwave oven, remote control, laser, CT scan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya dari kelompok MIPA 2 akan bertanya kepada kelompok MIPA 1. Kalian ingin bertanya, pertanyaannya adalah sinar gamma biasanya digunakan di dunia kedokteran untuk. Baiklah, saya akan menjawab. Radioaktif atau sinar radiasi untuk kanker karena paparan sinar gamma dapat menyebabkan kerusakan DNA sel kanker sehingga menyebabkan terjadinya penghambatan atau penyebaran sel kanker. Terima kasih atas jawabannya. Sekarang kita akan lanjutkan pertanyaan yang akan diberikan oleh kelompok MIPA 1. Pertanyaan selanjutnya, dampak dari radiasi gelombang elektromagnetik bagi manusia adalah. Saya Dijardana dari kelas 12 MIPA 2 akan menjawab pertanyaan dari Angga. Jawabannya adalah gangguan pada organ-organ tubuh manusia berupa kanker otak, gangguan pendengaran, gangguan pada mata, gangguan reproduksi, dan kepala pusing. Terima kasih. Selanjutnya, kelompok dari kelas MIPA 2 akan bertanya kepada kelompok dari kelas MIPA 1. Silakan bertanya. Pertanyaannya adalah sebutkan hipotesis Maxwell. Baiklah, saya Tika Murni dari kelas 12 MIPA 1 akan menjawab pertanyaan dari Lydia dari kelas 12 MIPA 2. Pertanyaannya tadi adalah sebutkan hipotesis Maxwell. Hipotesis Maxwell itu adalah apabila magnetik dapat menimbulkan medan listrik, maka sebaliknya medan listrik dapat menimbulkan medan magnetik. Terima kasih atas jawabannya. Marilah kita beralih ke pertanyaan dari kelompok MIPA 1. Silakan dari kelompok MIPA 1 bertanya. Pertanyaan selanjutnya, dihasilkan dari mana? Dihasilkan dari apakah gelombang radio? Saya Yulia Sari dari kelas 12 MIPA 2 akan menjawab. Gelombang radio dihasilkan dari muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar.
Baiklah, pertanyaan selanjutnya adalah berapakah frekuensi dari tiap-tiap jenis gelombang elektromagnetik? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelas MIPA 1. Jawabannya 30 kHz ke atas. Bentar ya, itu dekat. Jadi salah. Itu dekat. Ini kemarin jawabannya dari jawabannya sekarang. Terus ini kan kemarin jawabannya saya itu apa frekuensi dari gelombang elektromagnetik yang radio. Terus kami sama Fitri yang mengubah dari tiap-tiap. Iya, ternyata kalau saya aturannya pertanyaan saya kalau jawabannya cuma kayak gitu. Ternyata pertanyaan saya itu frekuensi dari gelombang elektromagnetik radio bukan tiap-tiap. Kalau tiap-tiap dia nanti salah. Iya, dia nggak bisa lanjut. Karena dia cuma satu jawabnya. Tukar aja pertanyaannya. Iya, tukar aja pertanyaannya. Iya. Ya, langsung aja. Langsung aja. Pertanyaan selanjutnya, berapakah frekuensi dari gelombang elektromagnetik radio? Saya akan menjawab pertanyaan dari kita. Jawabannya 30 kHz ke atas. Terima kasih. Jawabannya. Selanjutnya kita akan dengar pertanyaan dari kelompok 12 MIPA 2. Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang pertama kali menghipotesiskan gelombang elektromagnetik? Saya Tirta akan menjawab pertanyaan dari kelas 12 MIPA 2. Yang pertama kali adalah James Clerk Maxwell. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita akan dengar pertanyaan dari kelompok MIPA 1. Silakan bertanya pada kami. Pertanyaan selanjutnya, mengapa gelombang medium jangkauannya luas? Baik, saya akan menjawabnya. Karena gelombang medium dipantulkan oleh lapisan atmosfer sehingga jangkauannya luas. Baik, terima kasih. Jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 11 MIPA 2. Silakan bertanya. Mengapa Maxwell sampai pada prediksi bahwa cahaya termasuk salah satu dari spektrum gelombang elektromagnetik? Baiklah, saya akan menjawabnya. Karena Maxwell mendapatkan hasil bahwa cahaya memiliki kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup jawabannya? Sudah. Selanjutnya kita akan beralih pertanyaan yang akan diberikan dari kelompok 12 MIPA 1. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah keunggulan dari FM? Baik, jawabannya, keunggulan FM adalah dapat menghasilkan suara musik yang lebih merdu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya yang akan dibacakan oleh kelompok MIPA 2. Pertanyaannya adalah, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa adanya. Saya Fitri Anggreni akan menjawab pertanyaan dari Siti Roja. Jawabannya medium perantara karena gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet listrik, bukan dari materi seperti gelombang lainnya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, saya rasa sudah cukup. Baiklah, kita akan beralih pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu bagian dari kelompok 12 MIPA 1. Silakan tanya. Mengapa jangkauan gelombang TV UHF sempit? Saya Hilya Syawinasari dari kelas 12 MIPA akan menjawab. Karena gelombang TV UHF dan VHF tidak
komunikasi elektromagnetik. Baik, saya puas dengan jawaban Anda. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan yang akan ditanyakan oleh kelompok 12 MIPA 1. Silakan. Pertanyaan selanjutnya, gelombang radio termoduksi dihasilkan dari penggabungan antara Nama saya Siti Rolijah dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fandri. Gelombang termoduksi itu dihasilkan dari penggabungan antara gelombang suara dan gelombang Nama saya Siti Rolijah dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fandri. Jawabannya itu adalah getaran listrik suara dan gelombang pembawa frekuensi radio. Terima kasih. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan dari kelompok 12 MIPA 2. Pertanyaan selanjutnya, berapa energi yang dihasilkan oleh neon UV pada ultraviolet? Energi yang dihasilkan neon UV pada ultraviolet adalah 780 THz sampai 3 PHz. Bukan. Jangan baca. Kebaca. Aku tadi baca, aku juga baca loh. Tapi apa kali Iya. ya? Ternyata Ini aja. Tadi nggak tahu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelas 12 MIPA 2. Jawabannya adalah 3 sampai 12,4 mili. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan dari kelompok 12 MIPA 1. Silakan bertanya. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Nama saya Siti Rolijah dari kelompok 5 kelas 12 MIPA 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok MIPA 1. Nah, sifat-sifat gelombang elektromagnetik itu yang pertama, gelombang elektromagnetik itu dapat merambat pada ruangan hampa karena gelombang elektromagnetik ini tidak memerlukan medium perantara untuk merambat. Yang kedua, gelombang elektromagnetik ini merupakan gelombang yang tidak bermuatan listrik. Yang ketiga, gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang termasuk gelombang transversal, artinya yaitu gelombang yang dapat arah geraknya tidak lurus dengan arah rambatannya. Dan yang keempat adalah gelombang elektromagnetik ini sama seperti gelombang lainnya dapat melakukan polarisasi, infraksi, inferensi, disfraksi, dan yang terakhir gelombang elektromagnetik ini memiliki sifat yang perambatannya itu tidak bisa dibelokkan baik itu pada medan magnet maupun medan listrik. Sekian. Baiklah, selanjutnya kita akan dengarkan pertanyaan dari kelompok 12 MIPA 2. Berapa frekuensi yang dihasilkan dari sinar X? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Sinar X mempunyai frekuensi antara 10 pangkat 16 Hz sampai 10 pangkat 20 Hz. Terima kasih atas jawabannya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 12 MIPA 1. Silakan
membantu mengembangkan sistem metabolisme tubuh manusia. Dan yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari itu adalah remote control. Itu adalah sebagai alat elektronik kita di kehidupan sehari-hari. Itu adalah manfaat dari sinar inframerah. Terima kasih. Selanjutnya kita akan beralih pada pertanyaan yang akan diberikan oleh kelompok 12 MIPA 2. Saya ingin bertanya pada kelompok MIPA 1. Pertanyaannya adalah, arah perambatan gelombang elektromagnetik tidak dibelokkan karena. Baiklah, saya Tirta akan menjawab. Karena gelombang elektromagnetik memang tidak memiliki muatan, sehingga tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik ataupun medan magnetik. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa cukup. Selanjutnya kita akan beralih pada pertanyaan yang akan dibacakan oleh kelompok 12 MIPA 1. Silakan bertanya kelompok 12 MIPA 1. Pertanyaan selanjutnya dari kelompok kami adalah urutan jenis-jenis gelombang elektromagnetik dari yang memiliki panjang gelombang terbesar ke yang terkecil adalah. Saya Ibu Ginting dari kelas 12 IPA 2 akan menjawab pertanyaan ketika. Yang pertama gelombang radio dan TV. Yang kedua gelombang mikro. Yang ketiga inframerah. Yang keempat cahaya tampak. Itu dibagi ada merah, jingga, biru, kuning, ungu, nila, hijau. Yang kelima sinar ultraviolet. Yang keenam sinar X. Yang ketujuh sinar gamma. Terima kasih Yulia jawabannya dan saya rasa cukup. Baiklah, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang akan dibacakan oleh kelompok 12 MIPA 2. Silakan bertanya. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik? Saya Fitri Anggraini akan menjawab pertanyaan dari Liga Astari. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memancar tanpa media lambat yang membawa muatan energi listrik magnet elektromagnetik. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita akan beralih pada pertanyaan yang akan diberikan oleh kelompok 12 MIPA 1. Silakan bertanya. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan dua pernyataan yang tepat tentang gelombang elektromagnetik. Saya Lydia Gana akan menjawab pertanyaan dari Fitria. Yang pertama yaitu sifat interval gelombang bidang elektromagnetik ditunjukkan melalui percobaan polarisasi. Yang kedua, kelajuan gelombang elektromagnetik dipengaruhi medium perambat. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya yang akan ditanyakan oleh kelompok 12 MIPA 2. Pertanyaannya yaitu apa saja dampak gelombang elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari? Dampak gelombang elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari adalah dapat menghitamkan warna kulit, melemahkan sistem kekebalan tubuh pada manusia, kemandulan dan dapat merusak sel jaringan tubuh. Ya, terima kasih atas jawaban Anda. Terima kasih. Selanjutnya kami akan bertanya dari kelompok 12 MIPA 1. Silakan 12 MIPA 1. Pertanyaan selanjutnya, gelombang elektromagnetik yang mempunyai periode 10 × 5 sekon cepat terangkat dalam ruang hampa sama dengan 3 dikali
gelombang inframerah. Baiklah, saya Tika Murni Laia dari kelas 12 MIPA 1 akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Hanifa dari kelas 12 MIPA 2. Pembagian dari sinar inframerah adalah yang pertama, near infrared, yang kedua adalah mid infrared, dan yang ketiga adalah low infrared. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan yang akan diberikan oleh kelompok MIPA 1. Silakan bertanya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perubahan karakteristik gelombang elektromagnetik dari radar ke sinar X? Saya Hilya Syawinasari dari kelas 12 MIPA 2 akan menjawab. Dari radar ke sinar X, berarti frekuensinya semakin besar. Tetapi panjang gelombangnya semakin kecil dan kelajuan dalam vakumnya tetap. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baiklah kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang akan ditanyakan oleh kelompok 12 MIPA 2. Silakan bertanya. Berapa frekuensi yang dihasilkan oleh NIR UV pada ultraviolet? Itu 789 THz sampai 3 THz. Terima kasih atas jawabannya. Baiklah, kita akan beralih pertanyaan selanjutnya yang akan dibacakan oleh kelompok 12 MIPA 1. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yang akan diberikan kelas kami adalah apa yang kamu ketahui tentang solenoida? Jawabannya, solenoida merupakan induktor yang jika dihubungkan dengan arus AC, maka induktor tersebut akan mengalami perubahan induksi magnet. Terima kasih atas jawabannya, saya harapkan. Baiklah, kita akan beralih pertanyaan selanjutnya yang akan ditanyakan oleh kelompok 12 MIPA 2. Saya ingin bertanya pada kelompok MIPA 1. Pertanyaannya adalah, gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat secara Saya akan menjawab. Secara tidak lurus satu dengan yang lain. Tapi ada penjelasan induktifnya. enggak, habis ini habis. Ya, aja, kalian udah semua. Enggak, lagi. satu Satu lagi lagi ya. menjawab terakhir. Udah ya. Saya menjawab. Secara tidak lurus satu dengan yang lain dalam arah dari kemana gelombang bergerak. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya, saya rasa sudah cukup. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan dari kelompok 12 MIPA 1. Silakan bertanya. Teori gelombang elektromagnetik dikenal pertama kali oleh James Clerk Maxwell. Di mana teori ini didasarkan pada beberapa hukum dasar. Hukum dasar tersebut adalah Nama saya Siti Rolija dari kelompok 12 MIPA 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pandri. Hukum dasarnya itu ada 3. Yang pertama ada hukum dasar Coulomb, kedua hukum dasar Biot-Savart, dan yang ketiga ada hukum dasar Faraday. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum dasar ini. Hukum dasar Coulomb ini menjelaskan tentang hubungan antara dua titik yang terpisahkan di jarak tertentu. Nilai muatan yang sama akan saling tolak menolak, sedangkan jenis muatan yang berbeda akan saling menarik. Yang kedua ada hukum Biot-Savart ini. Hukum Biot-Savart ini menegaskan bahwa induksi magnet di suatu titik di sekitar aliran listrik akan saling bertegak lurusan dengan arus listrik yang ada di aliran kawat tersebut. Dan yang ketiga adalah hukum dasar Faraday. Faraday ini juga sebagai hukum dasar elektromagnetisme yang menegaskan bahwa memprediksi bagaimana induksi
medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya gerak listrik tersebut. Terima kasih. Baiklah, sekian dari tanya jawab kelompok MIPA 1 dengan kelompok MIPA 2. Kurang lebih kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.